Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Hari ini kembali kita mendengar bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Yesus tidak menutup mata terhadap orang-orang yang mengikuti Dia. Mungkin mereka punya latar belakang yang kelam. Ada orang berdosa, ada orang benar. Tapi karena pribadi Yesus yang bisa menerima dan mengampuni serta memaafkan, maka siapapun orangnya akan datang kepada Dia. Orang merasa bahwa dia diterima, sekalipun dia pernah jatuh ke dalam salah dan dosa. Sikap semacam inilah yang membuat begitu banyak orang untuk selalu datang kepada Yesus. Hati yang berbelas kasih. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita juga punya hati yang berbelas kasih terhadap orang yang jatuh ke dalam dosa? Entah dalam keluarga kita, teman kita, atau siapapun. Apakah kita punya hati yang berbelas kasih untuk merangkul mereka kembali, supaya mereka memperoleh keselamatan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak, sebab sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus berpikir kalau mereka pulang, mereka pasti pingsan di jalan. Maka Yesus bertanya kepada para muridnya, "Jika kusuruh mereka pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Jawab murid-muridnya, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Yesus tidak menutup mata terhadap kelaparan yang terjadi. Mujizat pasti terjadi ketika orang rela berbagi hidup dengan orang lain. Tadi dikatakan ada 7 potong roti. Tapi ketika diucapkan doa syukur, roti itu mampu memberi makan begitu banyak orang. Hati yang berbelas kasih untuk berbagi hidup dengan orang lain, maka mujizat akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih.
Mujizat terjadi ketika Yesus mengucap syukur. Apakah di balik semua pergumulan, ketakutan, persoalan yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah demikian, Bapak Ibu? Maka mari, siapapun kita, seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita ini masih manusia. Tapi jangan sampai dosa melemahkan iman kita untuk bangkit berjalan mendekati Tuhan, agar kita memperoleh belas kasih dan kerahimannya. Saya juga orang berdosa. Kita semua punya kelemahan. Dan kita berharap Tuhan membantu kita agar kita tidak jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Orang yang makan tadi kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Yesus memberi mereka makan. Baru Yesus memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke rumahnya. Yesus tahu, jangan sampai mereka pingsan. Yesus juga tahu apa yang kau butuhkan. Yesus tahu kelemahanmu. Maka mari kita mohon kepada Tuhan, agar Dia mampu mengangkat kita dari kelemahan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, atas semua berkat-Mu yang boleh kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami orang-orang rapuh Tuhan, yang kadang jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Kuatkan iman kami, agar kami tidak berdiam diri dalam kesalahan, tetapi membuka diri bagi pengampunan-Mu dengan mengambil langkah yang baru dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak mengingat dosa kami. Engkau Allah yang selalu berbelas kasih, agar kami dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Dosa-dosa yang sangat menyakitkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan jadikan kami manusia baru. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.